Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3 tema 2 subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelima. Yang pertama tentang pengamalan sila kedua. Yang kedua tentang perkalian. Oke anak-anak, tahukah kamu bahwa domba itu adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing? Domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol, lalu dijadikan pakaian untuk manusia. Atau daging domba juga dapat diambil manfaatnya, misalnya biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Ya anak-anak, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Oke, ada kata lagi, tidak, pembohong, dipercayai akan pernah mereka berkata walaupun benar. Kata apa yang pertama biasanya? Iya, kata pertama yaitu pembohong. Lanjutannya apa? Iya, Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Nah, itu adalah pesan moral dari dongeng Anak Gembala dan Serigala. Oke anak-anak, ini ada bacaan tentang setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya anak-anak, selanjutnya diskusikan dengan temanmu sikap baik apa yang telah kamu lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Oke, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya membantu teman yang mengalami kesulitan, menjenguk teman yang sedang sakit, meminjam alat tulis kepada teman, meminjamkan alat tulis kepada teman, berbagi makanan dengan teman, atau menghargai pendapat teman. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan apa saja ya, bisa anak-anak tuliskan di kolom. Selanjutnya, anak-anak Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Oke, contohnya seperti ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Iya, titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 7 berapa? Iya, 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Hasilnya 35, sama-sama 35. Lalu 9 dikali titik-titik sama dengan 6 dikali titik-titik. Iya, 6 dan 9. 9 dikali 6 sama dengan 6 dikali 9. Hasilnya 54. Lalu titik-titik dikali 5 sama dengan titik-titik dikali 5. Ya, 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5. Hasilnya 25.
Lalu 6 dikali titik-titik sama dengan 7 dikali titik-titik. Iya, jawabannya 7 dan 6. 6 dikali 7 sama dengan 7 dikali 6. Hasilnya 42. Yang terakhir 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Hasilnya berapa anak-anak? 21. Ini termasuk sifat pertukaran pada perkalian. Biarpun ditukar ya, maka hasilnya nanti akan sama. Iya. Oke. Selanjutnya di pembelajaran 6 kita akan belajar tentang nomor 1, yaitu dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. 2. Perbedaan sifat. 3. Perkalian. Cerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Iya. Judulnya tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuatinya keledai dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat, sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Lalu kuda hanya menendang-nendang kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai pun terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. "Aduh," keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. "Sekarang saya mendapat ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini." Oke, cerita dari www.rumahdongeng.com. Oke, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng. Di tempat yang tersedia ada kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah, maka orang terbantu akan juga yang. Kata pertama apa anak-anak? Ya, bantulah. Kelanjutannya apa? Iya, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ya, jadi kita itu harus membantu. Kalau orang lain membutuhkan, kita harus membantu. Nah, nanti kelak kita akan mendapat bantuan juga. Kita akan juga dibantu oleh orang lain. Ya. Selanjutnya, Benny dan Edu pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Ya, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Oke, di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah
nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Diisi di kolomnya ya anak-anak. Tulislah orang yang memiliki sifat berikut ini. Misalnya yang pertama penolong, namanya siapa? Yang kedua dermawan. Yang ketiga ramah, siapa namanya di lingkungan tetanggamu? Yang keempat penyayang binatang, siapa namanya? Yang kelima yang memiliki sifat lucu, siapa namanya? Selanjutnya, saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka terlihat banyak binatang ternak. Melihat banyak binatang ternak, mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Oke, ayo bantu Benny menyelesaikan permasalahannya yuk. Pertama, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Iya, 6 dikali 10 sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60. Yang B, tiap kandang sesak dengan domba. Karena luas kandang tidak besar, pemilik kandang berniat membuka kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Ya, berlaku sifat pertukaran, yaitu apa? 10 ya dikali titik-titik sama dengan 60. Berapa? Iya, 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Yang C, 6 dikali 10 itu juga sama dengan 10 dikali 6. Hasilnya 60. Selanjutnya, yang nomor 2, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Ya, 9 dikali 8 sama dengan 72. B, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Iya, 8 dikali titik-titik sama dengan 72. Jadi titik-titiknya isinya 9. Yang C, 9 dikali 8 itu sama dengan 8 dikali 9. Hasilnya berapa? 72. Oke, selanjutnya nanti di rumah ditulis di buku tulis ya anak-anak, nomor 1 sampai 5. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dari Pak Hamim, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.